Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De ari lambuk lo jawab. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan di Pasar Baso sianan lai manjawe salam insya Allah masuk surga. Nantak menjawab masuk surga aja. Karena itulah indahnya salam dalam Islam. Kita didoakan oleh orang yang membaca pertama tadi adalah beliau protokol. Pertama, selamatlah kamu. Yang kedua, mendapatkan rahmat. Yang ketiga, memperoleh berkah. Itulah yang kita cari di dunia ini. Selamat, rahmat, berkah. Kalau itu sudah kita miliki, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah nanti di dalam surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita tidak menjawab kalau ada saudara kita mengucapkan salam. Yang kita muliakan Bapak Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Rudi, dan sudah kita dengarkan pengarahan dan paparan dari beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi balai andaknya sampai ke pulau, bajalan sampai ke Bateh, babilang dari satu atau aso dan mengaji dari alif. Mudah-mudahan nanti selesai di huruf ya. Dan kita doakan pembangunan ini lancar, tentunya dengan kebersamaan. Amin. Yang kita hormati Bapak Bupati Pasaman, Ibu Camat Kecamatan Pasaman, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Bapak Kua dan seluruh pemuka-pemuka Islam nan babatang cakam katanah, nan baure limbago matan babatang adai jo limbago babungo rimbun jo pusako babuah katonan bana. Itulah beliau, seluruh nenek mama yang hadir di lokasi Pondok Pesantren Bahrul Quran Yayasan Ulul Albab ini. Yang dimuliakan Bapak Ketua Basnas dan seluruh para undangan. Kete ndak disebut nama, gadang ndak diimbau galak. Dan kita berikan semangat kepada Ketua Yayasan, semoga beliau selalu menyumbangkan tenaga, ilmu dan pikirannya yang selama ini di Kota Padang beliau telah menyerap bagaimana kaum muslimin agar sempurna mengamalkan Al-Quran. Beliau kuliah di STQ dan dengan saya terus bertemu sekali 2 bulan dalam ceramah beliau, dalam kegiatan beliau di Masjid Darul Mukhlisin Balanti Kota Padang. Tapi pantun orang Balanti kau jangan ditiru. Lai dapat ribu pantunnya. Dari Balanti ke Painan
itu nanggadang muaronyo, dalam babini bapacaran itu nanggadang sansaronyo. Jadi jangan dibuat pantun tuh, biar sekadar pantun saja, jangan dilakukan. Sekarang namanya diperhalus orang selingkuh. Bahasa Al-Quran yang menghinakan namanya berzina. Na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu lagi ya, yang kami hormati, ibu-ibu bundo kanduang Limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan, nan beliau tu arif bijaksano, pandai balega dinan sampi, tahu betinggang dinan tidak. Apa tandanya? Sabalun kita bararak tibo, niniak mama bararak datang, sarok di jalan lah disapu, bananti jo pintu nan taboka, sarato kue dalam kotak. Sajak tadi indah ado nanak mamakan lah, ambo pantunilah kue kecil, tali kai panjang 9, urang mamape hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air barasihan tangan, makanlah kue nan taedang, jan di paseraan saroknya. Makalah Pak Bu, ya kan, supaya senang lu hati ibu-ibu kok. Alhamdulillah, terima kasih banyak melalui Bapak Ustadz pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Al-Quran, dan dengan takdir Allah saya sampai di sini. Ambo barangke dari Pawah tibo lo di Pawah, dari Pawah Padang tibo di Pawah Pasaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita sepakati ini bersama-sama untuk mencerdaskan anak cucu kita mempelajari Al-Quran, maka akan berdirilah pondok ini. Nanti akan diletakkan batu pertama. Saya selama hidup baru pula mendengar dari paparan Bapak Kementerian Agama tadi bahwa nanti ada pula hendaknya pemasangan atap terakhir. Artinya mengaji dari alif sampai selesai ya, dan kita doakan apa yang direncanakan ini berhasil. Amin. Apa acaranya Pak Ustaz? Yang pertama kita ulang, sebab yang bisa memotivasi manusia jadi kikir pemurah, ya kan? Orang kaya yang dermawan, orang yang tidak terkait dengan cinta dunia, maka itu dimotivasi dengan Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran supaya kita mengeluarkan uang untuk membangun pesantren ini, mungkin kalau bantuan dari Pak Bupati, Bapak Gubernur, itu juga sangat kita harapkan, ya kan? Tapi bagi kita bersama ini, semuanya kita harus berpartisipasi. Kenapa? Sayo mangko sekato, sapakai mangko menjadi. Mengaji dari alif, babilang dari 1. Kalau semuanya kita sepakat, apa yang dikatakan Ustadz Andi tadi, 2,5 miliar itu bilangan yang kecil. Sadang sambo saya banyak pitinya. Kok nyagihan untuk pembangun pesantren ke baralah kerancaknya nak. Ini para jemaah yang terhormat. Nah, kita bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat nomor 2 ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Kalau Pak Kementerian Agama tadi menyebut beliau di Tawalib Padang Panjang 7 tahun,
Saya juga 7 tahun di Madrasah Islam Asriyah Ampe Angke. Saya ingat sampai sekarang. Man dzalladzi yuqridu. Yuqridu itu fi'il mudhari'. Pastennya atau fi'il madinya qarada. Man dzalladzi yuqridu, siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Yang akan kita cermati apa di sini? Harta ini siapa sebenarnya yang punya? Siapa, Bu? Allah. Tidak ada yang punya kita. Kita hanya hak pakai. Nah, rumah lah dibuat dewa batingke. Anda salamui duit tak nikmati tu. Kenapa? Orang nalasaki asamure, le kalau dia naik rumah tingke tu. Nah, indah. Kalau ada rumah ibu batingke 3, awak lasaki asamure, saraf terjepit, remeti, kena jin balang, ajua serumah tu le agen pitinya ke pondok pesantren. Buat rumah ketek cik narandah. Ya kan? Kerana apa? Kalau nak taluk naik janjang batingke tu le untuk rumah tingke. Rancak kita manfaatkan untuk pesantren. Satu. Kalau ada ibu-ibu yang setua saya ini pindah dongeng. Berapa umur Pak Ustaz? 70 tahun 5 bulan. Dia patut mati ke mak? Tapi alunya mati lah. Salah satunya mungkin doa jamaah. Ya kan Pak Ustaz? Sehat-sehat Pak Ustaz ya. Kami doakan. Amin. Ambo rasul kama mau pergi mengaji, ndak ada jamaah ko nak menyumpah mungkin. Entah kau dalam mati entahlah. Nangka mati je lah Ustaz ko capek adalah mati di malam bo tahu. Nan tahu hanya Allah. Ya kan? Jadi kalau kita infakkan, kita wakafkan, ya kan? Termasuk orang yang mewakafkan tanah ini dan kita lanjutkan dengan pembangunan. Harta yang kita infakkan pada jalan Allah itu Allah menyebutnya meminjam atau Allah bautang kawak. Kalau Allah mengaku bautang kau orang dan mewakafkan piti, tanah dan segala macam, kira-kira lai kadibai ada Allah. Lai. Kita taruh baca ayat tu. Ya kan? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Kita belum bicarakan pahala Pak. Tapi bicarakan balasan materi. Ya kan? Jadi yang disebut di dalam ayat itu bukan pahala saja. Uang yang kita berikan itu akan diganti oleh Allah kembali dengan penggantinya yang berlipat ganda. Bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ibu-ibu kalau ke menggulai ayam, baca rohnya mencakau ayam ke dalam kandang, ayam kampung tak tergak. Kalau ayam ras kanyolah jinaknya. Baca rohnya supaya ayam ku mudah ditangkap. Diambil atah atau melukui itu diseraan. Dipancing dulu. Iya kan? Kemudian nyo makan melukui itu. Sorong salah dadonya jo tapak tangan lah. Tapi kalau dikajar nyo mengelabuang hari. Jadi memancing rezeki dari Allah agar berlipat ganda balasannya, maka kita harus berinfak. Ya kan? Lebih-lebih lagi berinfak untuk pondok pesantren Bahrul Quran. Bahrul itu lautan. Ya kan? Nah, ini kaum muslimin yang terhormat. Kan ada nama orang Syamsul Bahri, matahari dan laut. Jadi kalau ada pak nama Syamsul Hari, jangan penyampi kalang, jangan pameh
derang jan parabo syamsu tu matahari menarangi, ya kan, lawe niniak mama mengko selesai memimpin kemenakan di Minangkabau ka, bintangnya ndak habis di Rimbo, bintangnya ndak habis di langit, kayunya ndak usah di Rimbo, balam lawe bapadang lapang, ya kan. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, jadi sudah seharusnya, kan ada orang menyebut pak, orang dermawan, sebenarnya dek Nabi tidak boleh disebut orang kayo tu kalau nyo dermawan pemurah. Kalau inyo kayo, ya kan, memanglah seharusnya nyo mengeluarkan hartonya tu. Kenapa harta itu tidak dikeluarkan? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Amu anda amu awak mengeluarkan harta tu, semuanya akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Tidak bisa bertahan di tubuh kita. Ku ada cerita cik. Beberapa bulan yang lalu saya diundang kajian ke Yayasan Adabiah yang telah berumur itu di Padang. Sekarang ketuanya mantan Bupati Agam yang dulu, nama beliau Pak Aristo Menandar. Para jemaah yang terhormat, ada seorang muridnya dari Adabiah tu sempat kaum muslimin tergelincir ke dunia hitam. Tapi sebelum umurnya sampai puluh, nya tobat balik. Cuma nanalu nambo ubah Pak Ustaz, abu ambo tetap panjang, ndak ambo karek dah. Orang tu ganteng. Jadi kawannya kutikonya tasasik tu Pak Cino zadon. Ya kan? Dan kayo-kayo. Ada seorang temannya kaya, ya kan? Tapi cara mengumpulkan kayu tu katanya, tu sembarang saya sama je orang butuh nyabik rumput. Orang butuh kalau menyabik rumput pak, capek rumput tu panuhnya ni. Nyonya sasau saya. Si kajui lawi, bunga lontar, kacang kolang, rumput, daun jaguang, nyo sabi je tu. Capek rajuitnya panuh. Kalau orang matonya melihat, nyo pilih nak kelamak di Jawi. Jadi orang korupsi kau pak, sama je orang butuh menyabik. Ada pelajaran cik pak. Lai takana je dia pak kepindiang. Lai, anaknya makan di kepindiang. Kini lah habis kepindiang apa? Entar karena deterjen tu habis entahlah. Dahulu asal basanda awak di dindiang papan, atibo kepindiang kali. Ya kan? Kapindiang makan darah, rangi makan darah. Tapi rangi kalau matinya dipicik, darahnya tu tak busuk tu. Kalau kapindiang busuk. Lain tahu pak sebabnya. Biarlah buat tarangan payah nak berfikir. Iya kan? Kapindiang kau ndaknya minta-minta kau pak. Baitu awak sanda hanya gigi langsung. Kalau rangi nya minta darah awak lu, baca rohnya minta ngeng ke telinga su. Baik kau ke telinga kita ngeng. Agatonya bu, ambo badan ambo ketek nyopai geri parui ambo sedang lapar. Ambo ambil darah ibu seketek ya. Ndak lama dah. Atung korangi kau ndak busuk pak. Kapindian deknya cilok sedarah kau abusuk. Jadi orang-orang korupsi gua abau kapindian zadonya dia kira. Jadi dapatkanlah harta secara akawan beliau tu kecil beliau tidak secara apa tu. Tapi dia agih di Allah banyak. Umur 28 tahun Cina tu kekayaannya lah triliun. Iya kan? Triliun. Kemudian umur 31 dapat sakit. Asal makan dalidi bayam pokoknya sayur lah. Kakinya bangkak merah tak bisa dipijaan. Makan sate langsung kuduk sakit, rasa diampuk jo palu. Ya kan? Makan sup naik kolesterol.
makan teh talu naik darah tinggi. Darah tinggi. Barat tinggi darahnya kecil beliau tu 270 per 110. Pingsan mengelatat-ngelatat, pindah mati. Diputuyan dek dokter umur 32 ndak boleh nyo memakan napo saja lai. Nan boleh cik senyo kantang babui. Itu lah duit namanya nanta kantang tu. Lata kantang itu yang begini artinya. Para jemaah, umur 35 sakit dado ko sebelah kida mandanyui sampai ke punggung, tabi palu dingin, pingsan, mukonyo hijau serupa dipantak ular bebisu. Ternyata dia sudah dapat pula serangan jantung koroner. Koroner sakit jantung kau seketik sebedanya je pangkat tentara. Kalau tentara kolonel, kalau sakit jantung koroner. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, akhirnya bacincinlah jantungnya 2 balih buah cincin. Bedanya cincin pembuluh darah aja cincin jari. Cincin jari itu bisa dipanggaan ke orang bercincin rancak atau dikawin sekaniang dari itu. Tapi kalau cincin jantung tanduk di dalam dan sakit ndak sehat ke awak no. Asakile hari atau manggaga dado. Para jemaah yang terhormat, ketika bau umur 39 dapat lo sakitnya cik lain. Aduh. Hati, liver. Asalnya dari hepatitis. Kemudian bapak-bapak livernya tu mengarih serupa meja kak. Tidak bisa dipakai lain. Harus dicangkokkan hati baru. Lainnya tolongnya di Allah baru pak. Ada kawannya tabunuh di Taiwan. Amuh keluarganya magihan liver tu, tapi bali 900 miliar. 900 miliar. Kalau di Bali yang kelima pasaman gua berapa kilo tu? 900 miliar tu. Iya kan? Di Bali. Tapi ketika mencangkokkan di Amerika, listrik padam. Di idui yang genset tak mau cik jo, genset baru ndak idui. Akhirnya gagal. Matilah inyo umur 40. Kekayaan triliun, makanan lama ndak dah. Tapi kekayaan tu dikumpul lojo caro-caro dan tak baik. Iya kan? Kemudian nanti diazab di Allah dalam neraka. Istrinya umur 34. Iya kan? Awak mati sampai dah istrinya tu nikahnya jo pacar lamanya. Awak merasanya azab di dalam malaikat terdangik-dangik dalam kubur tu. Kerti. Itu pak. Jadi kumpulkanlah harta secara halal. Ambo yakin jemaah nang kini gua pitihnya pitih halal saja. Tapi bagilah untuk pesantren. Bu, santiang-santiang anak awak kau nanti baca Quran. Ya kan? Salamu ibu idui di dunia kau. Tabalina lah de ibu mahkota dari Ameh. Ya kan? Bariknya 3 kilo. Bisa tak ibu memakai mahkota tu? Indah aman pak di orang Maliang. Nah, kalau gala orang Minang lah, sekadar gala saja tak jadi kenyataan. Amo gala amo do sambuangnya celai tu pak. Datuk Marajo nan batungke Ameh. Kalau iwado tungke Ameh tu turun temurun sejak dari kakek ambo dulu. Tentu tungke sepanjang gua. Iya kan? Awarame padunya. Lai kaman ambo berjalan. Sekali pergi mengaji nampak orang sesuai ramput orang. Jadi di orang Minang nampak perlu uahnya tu lah. Iya kan? Sutara jo intan kerana jo mojek. Iya kan? Sutara jo ame kerana jo melo pukeknya.
Cuma di orang Minang ko galah tu. Datuk betul doang ameh, datuk betul ke ameh, datuk berpayung ameh. Tidak sesuai juga kenyataan. Kawan besar dia. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, kalau banyak bapak ibu menyimpan ameh, ya kan? Itu kalau ameh tu ameh petak pak, tidak dibuat perhiasan, itu susunya menjual 10.000. Nah, sekarang kalau ada bapak ibu yang datang ini menyimpan ameh petak tu, ya kan? Misalnya nan petak 10 ameh, itulah 22 juta pitihnya tu kan? Ya kan? Ada agen sa petak tu ke pesantren kan? Ibu-ibu nala sagai ambo umur lah 70, ada galang kini gak 20 ameh. Agian salah ke pesantren tu hari kini. Aku nonyo lewat lah umur 70, cucu lah 2 balik, ya kan? Kau laki ndak mungkin lain galaan orang. Laki lah mau lah mati kau umur lah 70. Lek kau laki nyo umur 70 lain. Ndak mungkin. Untuk ameh tu agian ke pesantren. Kalau ada pak-pak nanalun tahu menurut hadis Nabi pak, laki-laki tidak boleh pakai ameh. Dahulu ditanya orang kau ulama, sebabnya kan tidak adil Allah tu perusi boleh pakai ameh ke laki tidak. Ternyata apa kata ulama, orang masih banyak yang miskin, tidak tabali di nyobare awak memakai ameh ibu hati orang. Ternyata sekarang dalam ilmu yang tetap berkembang dinamis, lama tamu gini pak, ambo mujuan ambo membaca buku tu ada ameh tu pak barana kabarasih buatannya jadi cincin, molekulnya tetap ada, molekul tu mudah masuk ke dalam darah awak kalau pakai cincin ameh, ya kan? Kemudian kalau masuknya ke cincin naik ke otak, ya kan, masuk ke dalam darah awak, itu awak capek penyakit anu pelupa. Nama mer-mer lekangnya. Tu. Umur 60 baru. Tiba minantu jo anak jo cucu ke rumah malam minggu. Anak saya lupa dan saya nama. Anak tentu le umur 60. Wajah kaum muslimin sekitar pembantuannya lah umur 80. Pada umur 45. Itu akibat makai ameh laki-laki. Nah. Padusi bang kau boleh, padusi kau haid tiap bulan. Jadi masuk nak ke darahnya, keluar melalui haid. Jadi apa kalau ada haid pakailah ameh. Bapak Ibu kaum muslimin, berapa lipat gandanya kalau kita sepakat untuk membangun pesantren ini? Kita belum bicarakan pahala. Balasan pitih nan dia gian tu diganti di Allah jo pitih balik, ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, ada minantu Nabi kayo namanya Utsman bin Affan. Kalau ada kegiatan Islam, transportasi, akomodasi, konsumsi, Utsman ko menanggung. Kutiko istri Nabi masih hidup, tu istri beliau cik Ibu Khadijah. Ibu Khadijah tu sama je ibu tu dari tulang rusuk diciptakan, pide imannya kue, aratonyo nyo abihan untuk membantu suaminya berdakwah. Ya kan? Dari tulang rusuk je asalnya tu. Ibu-ibu kini dari tulang rusuk je. Cuma Ibu Khadijah bisa mengendalikan. Kalau Khadijah nang kini pak deknya dari tulang rusuk ko bengkoknya ke dalam. Asal dia pergi fitihnya itu sudah. Termasuk orang rumah mo pak. Jadi pak kaum muslimin, awak yo menafkahi orang rumah, pijan sadonya isi dompet dia gian. Bab itu Ustaz, 5 tahun bekuak pensiunnya usia. Kuah yang mana nak talua ke dolar ke aja. Simpanan awak masih ada. Jadi lagi tu binti ke bini sudah pak. Ke pesantren kau tak ada. Jadi adalah minantu beliau bansai.
namanya Ali bin Abi Thalib. Tapi keduanya punya skill yang berbeda. Ya kan? Ikon yang keditiru dah, Pak. Minantu kayo, itu je sayang Nabi. Minantu miskin, itu je sayang Nabi. Kalau di Muhammad nang kini enggak, Pak. Tu di kampung ambo di masuk. Kalau kayo minantu sultan pelindih je. Ni sabui galah terus. Kalau bangsa minantu setan ni bilih je. Ajan serupa itu. Ali ko sudah miskin, dapat lo istri sakit. Ndak ada antara gua nyo makan de Ali ko ibo dia. Nang kalamak kecil lah kau dah. Kalau ndak makan taru itu lama badan. Nang kalamak dia bawa buah kurma mudo dah. Jadi kurma ko Pak ambo mencuba ya di pekarangan Masjid Kuba. Serupa jambaknya Pak namudo tu merah. Atau manis yo. Manis. Jadinya teragak je tu. Tapi tidak ada orang di kampung untuk kurma dan sedang berbuah. Pai Ali ke pasar ada orang menjual cik. Seorang lahnya tinggal satu butir. Dia go balinya serial. Di pereso dompet ndak ada peti saleh yo. Itu miskinnya Ali tu. Pulang dia ndak ada peti pemali do adinda le punya simpanan. Ndak ada lo do bang. Cuma ada kain cik ko di balian ayah dulu. Jual ke pasar loak. Dibawa kain ko dijual ke pasar loak. Sarial lo tabali dorang. Di balian kurma ko. Lah gadang hati Ali iko bini yang kangen nyo bawa pulang. Tapi dalam perjalanan ada orang tua batuk darah, napasnya sesak, dia merintih-rintih minta tolong. Nak, tolong apa nak? Banyak orang lalu ke siko tadi tapi nyo acuh sejambo. Ali ini karena dididik Rasulullah, Pak. Orangnya sangat baik sekali. Nyo dudukan orang gaya itu. Sakit apa, Pak? Ambo sakit paru-paru nak. Batuk darah. Darah tu busuk nyo berasian dia Ali. Lai bau be apa, Pak? Dah do bau be do nak. Rumah Pak di ma. Ambo nak punya rumah. Istri apa? Itulah. Ambo sakit ndak ambo nyo merawat. Lai makan apa? Iko lah 10 hari nak makan nak tambah lama badan ko. Anang kelamak dia Pak. Buah kurma mudo nak. Lai ada dia li. Lai sebutirnya. Bini teragak je itu kain baju tadi. Nyobalah dia li Pak. Nyogian kagai. Makan orang kayak itu. Alhamdulillah stop darah nan keluar dari paru-parunya kau. Ya kan? Talok dia nyotaga. Terima kasih ya nak. Lai kata talok dapat berjalan Pak. Lai insyaAllah nak. Ambo pulang lah ya Pak. Isteri ambo sakit lah di rumah. Pulang lah nak. Tapi nak taguk tulang Pak. Tinggal lah nan sakarek tu lah. Kau iman na nyuci kau Pak. Ya kan? Sebab ko para jemaah yang terhormat, orang rumah sakit itu nan teraga. Tapi Ali ini luar biasa imannya. Nyakian? Nyo makan di gaik tu nan sakare tu lai, taluk di nyo lari. Kece orang Priaman cigin jewe elai. Ali kota manuang tapi di wajahnya terlihat senyum. Ya Allah, istri saya masih muda walaupun sakit. Orang tadi sudah tua. Jadi lebih perlu bagi orang tua tadi. Namun yang akan saya bawa pulang tidak ada lagi ya Allah. Tapi saya yakin engkau pasti zat yang paling kaya. Saya yang miskin ya Allah. Dengan kekayaan engkau, saya akan dapat bantuan engkau ya Allah. Saya yakin sekali. Allah terseok-seok selangkah Ali ku pulang bu. Yo kok lai dapet ibu-ibu nan serupa di pasaman wa. Kok dapet isteri bercilalek di bibi manti cuk peluru rambo munculnya. Lah jale kainnya nang jual kelera. Tu ndak ada nang bawa pulang. Ya kan?
Tapi istri Ali ini anak Rasulullah. Ali tiba di laman, nyolah duduk di kursi di luar. Iya kan? Entah kursi plastik. Gue yakin mendak dosa itu. Mukonya lawarasi, ndak ada tanda orang sakit lain. Lawa jilbab. Inyo lo mengecek dulu, bang. Capek kasih ko bang. Ambo bangga punya suami serupa bang. Istri sakit, awak miskin, tapi abang mampu membantu orang lain. Bang, dan abang bantu tadi kecek ayah itu indak manusia, tapi malaikat yang menyamar menguji abang. Bang, itu kan lari dari abang tadi. Iyo, nyo kamari bang magi hamba ube. Alhamdulillah, setelah saya baca bismillah minum obat itu, saya sembuh seperti yang abang lihat ini. Malaikat tuh, iyo bang. Ada di atas meja babungkus jo sapu tangan, nyo titipkan untuk abang. Apa dia ndak ambo calik dah bang? Sabok katanya untuk abang. Baralo jujur istrinya tu pak. Kok bini apa lah nyo kakek meleki empat tibun. Ai sinyo. Dibuka sapu tangan itu oleh Ali, ternyata 10 buah delima. 10 buah kurma mudo atau balasan. Iya kan? Itu yang disebut oleh Allah dalam ayat tadi, iya kan? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Akan dilipat gandakan uang kita kembali kalau mau kita meminjamkan untuk jalan Allah. Bu, tadi alun sampai leh. Kalau anak-anak awak kan nanti berhasil, pesantren ini berkembang, salah satunya cucu saya ini anak ibu. Iya kan? Begitu ibu nanti diarahkan ke sorga oleh malaikat. Wasiqal ladzi nattaqau rabbahum ilal jannati dzumara. Diarahkan orang takwa itu ke surga berbondong-bondong. Salah satu orang takwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang selalu menginfakkan hartanya baik ketika sempit maupun ketika lapang. Jadi dia hendak memperhitungkan ketika uang agak sulit, ketika uang agak murah. Allah tu mencari solusi pak. Iya kan? Lawara bulan minyak naik pak. Ada ndak pak nama manggok memakai Honda? Iya kan? Ndak ada kan? Kalau ndak bah kapai. Tapaso di Bali minyak 10.000 tu seliter. Kenapa bisa kita sabar pak? Karena kita yakin ketika minyak belum naik, yang memberi rezeki kita Allah. Setelah minyak naik, yang memberi rezeki kita Allah. Kalau kita tidak urus pekerjaan Allah, Allah akan mengurus kita terus. Akan dicarikan solusi. Ambo bersyukur saya sebagai rakyat. Ambo kalau pensiun bapak membayar bubek lah. Hanya bagi dek pemerintah kartu Indonesia Pintar, BPJS, iya kan? Supaya awak selalu kartu Indonesia Sehat. Supaya awak jangan dibodohi, dibagi kartu Indonesia Pintar. Mungkin sekitar hari ini keluar dari pemerintah kartu Indonesia Sabar. Iya kan? Sabok sadonya lama hal, tepat awak sabar. Ya kan? Nah, nyoi duit ko sama nyo pak. Apa nanalun rusak garaman jo gigi lah. Lama nak kecang orang tu. Lama. Tapi kalau nak ada gigi jo garaman lah nak memakan itu jo awak dikupak lu tu ditunggu di saya. Sudah tu memakannya itu. Terpaksa sabar je awak gigi nak tu. Jadi yang terjadi ini kita hadapi dengan sabar. Kalau kita bersabar, mau menahan diri untuk tidak membeli yang lain dulu, sepakat kita mengeluarkan dana. Apakah sekarang, apa melalui rekening sudah disediakan oleh yayasan,
Apa spontan ketika mengaji ini? Kalau nanti pengurus bapak-bapak menginginkan jamaah nan datang go serupa kebiasaan orang Pariaman basi donce. Orang Pariaman kalau ada kajian-kajian mereka pak, aku ada basi donce nama. Dari uang samando awak 3 juta aja aja. Iya kan? Dari mak rumah awak 2 juta aja. Kalau 1 juta, 2 juta, 3 juta, iya kan? Sudah terkumpul uang. Ya. Jadi bapak-bapak, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Sekali lagi, bukan pahala saja yang akan diberi oleh Allah, harta benda akan diganti oleh Allah yang kita sumbangkan untuk jalan Allah. Bu, ibu yakin tak awak sesudah kau mati? Yakin? Nah, kalau tidak ibu dulu, ambo kemudian. Kalau tidak ambo kemudian ibu dulu. Itu tidak tahu kita beradatang. Ambo kecean yo isi Al-Quran yo celai. Kebanyakan orang ingin berinfak ko pak. Kalau malaikat lah tiba ke mencabui angoknya. Di mana Ustaz tahu? Bacalah surah Al-Munafiqun. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Membananya ke Allah. Jangan dia angok ambo dulu ya Allah. Kamangawaang. Fa'asadaqa seluruh harta ambo kambo infakkan lah ya Allah. Kabun sawit kambo jual sadonyo untuk pesantren. Apa namanya? Bahrul Quran. Kabun gatah ambo di Dharmasraya kambo jual untuk Bahrul Quran. Taranak Jawi ambo di Padang Mangate ambo jual untuk Bahrul Quran. Ambo kalau mengecek dia teh ndak kutiko tuang infaan. Akeci Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah harta engkau sebelum malaikat maut hadir. Kini malaikat maut lah hadir. Ajal engkau sudah sampai engkau ingin berinfak. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal seorang telah sampai, tidak bisa ditunda lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Seandainya nyutunda di Allah kematiannya tu, tidak jadinya mati hari itu dah. Nyutunda di Allah gak setahun. Akhirnya Allah dan tahu mana jawaang. Kalau waang dan duit setahu balik, parangai buru ang tu timbul balik je. Malah waang mungkin babini je lagi je. Kini mati selama lagi je Allah. Cuma kau tidak ada orang yang nampi mati itu walaupun ingin bersedekah sepenuh bumi, tidak nyodangan ya Allah. Harus sabalun kita mati, kita bawa harta kita sebagian. Tidak sadonya dah bu, pak. Wa mimma tu sebahagian. Sebelum kita mati, sebahagian harta kita itu kita infakkan untuk agama Allah. Adisiko di pawah kini ko tapi nasasarannya. Semua orang menembak pak. Bidik harus tiba di sasaran, tembak harus tiba di alamat. Condong merawa katapian, condong kasai kepincuran. Tiuk tembak ada alamat, tiuk condong ada kerabahan. Apa yang paling sekarang untuk kita bangun dan kita telah sepakat pesantren Bahrul Quran. Ikut tapi mana sebagian narato kita infakkan untuk pesantren agar cepat selesai. Nah, kalau ada nanalun tibo tadi sebelum Pak Kemenak magi kata sambutan, ambo bacuan balik. Sudah ko peletakan batu pertama, nanti dalam waktu nalamo kita letakkan pula atap terah. Kalau lama-lama na tu berpanai-panai cucu Allah. Ya kan? Kita ingin cepat selesai. Sepakai awak? Tagak lelai panitia. Kok ke basi donce, ya kan? Tapi kalau langsung di jalanan ke tidiam, buat takut kok 1,000 saya berempat. Ya kan? Rancak basi donce itu lain tak riak tu Ustaz. Indah. Kalau dalam hati awak, uang yang saya keluarkan hari ini dari engkau ya Allah. Saya infakkan untuk jalan engkau. Uang engkau untuk agama engkau ya Allah. Itu tidak ria.
Tapi kalau awak anggap bapak-bapak ibu-ibu pitih nan dikeluarkan arat tu awak, iyo namanya ria. Itulah mungkin sekedar memotivasi untuk saudara-saudara ambo nan tinggal di Pasaman di Pawah ko. Mudah-mudahan sadonyo kita sepakat mengeluarkan dana untuk menyiapkan pesantren ini. Kalau ada yang salah ambo sampean Pak, ambo minta maaf dan ambo minta ampun ke Allah. Nan bana dari Allah jo Rasul, kita ikuti itu. Mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki yang berlipat ganda. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak semuanya yang hadir, maafkan saya lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.